Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Fatih Hilmi Hibatullah dengan NIM 24070150009 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih kontemporer dengan mengangkat tema perceraian di Indonesia. Salah satunya perselisihan karena pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian kasus ini sangat banyak yang terjadi di Indonesia. Sengaja menjadi hal lumrah diakibatkan karena faktor ekonomi, dan biasanya pasangan menuntut segala hal untuk suaminya. Kemudian fenomena sosial ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dari perspektif hukum Islam kontemporer itu sendiri. Baik, langsung aja. Di sini saya akan membahas kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi atau penyebab perceraian karena KDRT. Perceraian ini berawal dari kekerasan dalam rumah tangga, khususnya sikap suami yang kasar terhadap istrinya. Kemudian baik secara fisik maupun psikisnya. Kekerasan tersebut dipicu oleh amarah sang suami, yakni seperti masalah ekonomi yang tak kunjung membaik, di mana suami tidak bisa mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara layak. Di sisi lain kemudian ada tuntutan gaya hidup bagi sang istri atau anak, itu sang anak sendiri. Bahkan kadang-kadang suaminya itu sendiri kemudian membuat tekanan dalam rumah tangga tersebut semakin besar. Lalu kemudian suami merasa terbebani atas kebutuhannya tersebut atau kemauannya tersebut. Sementara istri merasa kebutuhan dan haknya tidak terpenuhi karena gaya hidupnya yang tidak terpenuhi oleh suaminya. Kemudian kondisi ini memicu pertengkaran secara berulang-ulang. Kemudian dilanjutkan dengan kekerasan seperti fisik atau yang lainnya. Kemudian akhirnya untuk membuat perceraian. Karena tidak ada solusi yang lain, maka terjadilah perceraian. Berniat untuk bercerai. Nah, di sini selanjutnya saya akan memperlihatkan studi kasusnya. KDRT menjadi pemicu utama perceraian di Kota Demak sendiri. Yakni ada 120 kasus yang terjadi akibat pertengkaran rumah tangga atau KDRT. Kasus yang diangkat ini menunjukkan tingginya angka perceraian akibat pertengkaran rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga tersebut atau disingkat KDRT di Kabupaten Demak. Pada Oktober 2025 tercatat ada 183 perceraian dan 120 perkara diantara disebabkan oleh pertengkaran dalam rumah tangga itu sendiri. Fakta ini diungkapkan oleh Adi Setiawan selaku Kepala Subseksi Penuntutan di Kejaksaan Negeri Demak dalam sebuah talk show. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran secara fisik seperti pemukulan pada tubuh sang istri seperti muka atau tangan sehingga meninggalkan bekas luka yang mendalam. Kemudian sang istri tersebut merasa dirinya terancam dan tidak aman ketika berada di rumah atau berada pada suaminya tersebut. Kemudian psikis istrinya juga diserang, seperti ucapan penghinaan dan dapat melukai mental pasangan itu sendiri. Kemudian perselisihan yang tidak terkelola dengan baik atau emosionalnya belum stabil, kemudian dilampiaskan kepada istrinya tersebut, seringkali berujung dengan kepada kekerasan. Kemudian masalah utama dalam kasus tersebut adalah
kekerasan dalam rumah tangga, yakni menjadi eskalasi KDRT. Kemudian KDRT tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik saja, tetapi yang seperti dalam contoh memukul sang istri atau menendang sang istri, tetapi juga mencakup ada 3 hal. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, kekerasan fisik dan psikis, yakni berupa hinaan seperti mengatai istri, wah kamu kurang cantik atau jelek dan lain-lainnya. Kemudian ada ancaman. Jika ancaman, wah kamu misal tidak bisa punya anak, maka sang suami mengancam, jika kamu tidak bisa punya anak, maka saya akan ceraikan. Kemudian ada perlakuan yang melukai mental pasangan. Salah satunya mungkin bisa jadi kekerasan seksual atau yang lainnya. Nah, kemudian sikap suami tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam itu sendiri. Karena Islam sendiri itu menikah untuk menjalankan hubungan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kemudian masalah kasus utama yang kedua ada ketidakmampuan ekonomi dalam menikah tersebut. yakni suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah lahir. Seperti sang suami ini tidak bekerja selama menikah, seperti kasus pada tertentu. Jadi suami ini dia lepas dari tanggung jawab istrinya tersebut. Dia tidak menafkahi istrinya. Kemudian sang istri tetap mencintainya. Memang kadang-kadang tuh cinta membuat orang buta. Padahal kewajiban suami itu menafkahi sang istri, bukan hanya mau enakan doang, tapi dia juga bertanggung jawab atas keluarganya, seperti istrinya, terutama istrinya dan anak. Jika dalam kasus seperti ini, maka istrinya yang menjadi kepala rumah tangga, bukan suaminya. Berarti suaminya belum siap secara kedewasaan karena lepas dari tanggung jawab tersebut. Kemudian pasangan sang istri, biasanya istri yang menuntut suaminya untuk membelikan sesuatu yang suaminya tidak bisa belikan atau di luar batas kemampuannya, atau sebaliknya. Tapi biasanya yang meminta hal-hal di luar batas tuh istri. Kalau suami kan bekerja, mungkin kalau sang istri bisa bekerja tanpa harus menuntut sang suaminya. Kemudian masalah utama dalam kasus tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga, yakni menjadi eskalasi KDR. Mencakup ada 3 hal. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, kekerasan fisik dan psikis, yakni berupa hinaan seperti mengatai istri, wah kamu kurang cantik atau jelek dan lain-lainnya. Kemudian ada ancaman. Jika ancaman, wah kamu misal tidak bisa punya anak, maka sang suami mengancam, jika kamu tidak bisa punya anak, maka saya akan ceraikan. Kemudian ada perlakuan yang melukai mental pasangan. Salah satunya mungkin bisa jadi kekerasan seks. Sementara kompilasi hukum Islam memperbolehkan cerai gugat karena penganiayaan berat. Disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai sebab dari putusan perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. KHI juga menekankan pada pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha untuk melerai kedua belah pihak, dan ketika tidak berhasil mendamaikan sebuah pihak, maka terjadilah gugatan cerai tersebut. Nah, kemudian ketika cerai yang diharamkan itu seperti apa sih? Cerai yang diharamkan yakni menimbulkan mudarat pada salah satu dari suami atau istri,
di mana perceraian tidak bisa menghasilkan manfaat yang lebih baik daripada mudaratnya tersebut, atau manfaatnya sama dengan mudaratnya itu sendiri. Jadinya tidak membawa kebaikan dan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak tersebut, baik istri atau suami. Nah, tinjauan kasus KDRT ini menurut fikih kontemporer adalah pernikahan dipahami sebagai akad yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, bukan mempertahankan penderitaan terhadap seseorang lain, baik istri ataupun suami. Jika pernikahan justru melahirkan bahaya atau mafsadah, maka perceraian menjadi dapat solusi syar'i, yakni menjadi solusi yang wajib untuk dilakukan. Apabila pernikahan tersebut melahirkan bahaya, kemudian KDRT dan penelantaran terhadap sang istri, kemudian ekonomi dipandang sebagai bentuk kezoliman yang membuka hak bagi istri untuk menuntut perceraian itu sendiri melalui fasakh atau cerai gugat. Selanjutnya ada dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma minal kitabil hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Jika kamu menceraikan istrimu hingga hampir berakhir masa idahnya, tahanlah rujuk mereka dengan cara yang patut, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula. Janganlah kamu menahan rujuk mereka untuk menghindari kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzolimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat hukum Allah sebagai bahan ezikat. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa merujuk istri untuk tidak menikah lagi karena si suami rasa ada kecemburuan, kekhawatiran terhadap istrinya, dan setelah dinikahkan kemudian menceraikan kembali. Islam datang untuk mentertibkan suami tersebut agar tidak menjadikan istri untuk balas dendam dan permainan emosi belaka saja. Penjelasan. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar fikih, yakni ada di dalam hadis Arba'in. Dari hadis Arba'in An-Nawawi yang berbunyi an Abi Sa'id Sa'ad ibni Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dororo wala diroro. Hadis Hasan yang artinya dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadis ini Hasan, hadis riwayat Ibnu Majah. Ternyata hadis ini tidak hanya berisi tentang larangan berbuat buruk, tetapi juga menjadi pedoman umum tentang bagaimana seorang muslim bersikap baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Intinya Islam mengajarkan untuk tidak membahayakan pada diri sendiri, seperti kasus cobaan bunuh diri, putus asa dan lain-lain. Kemudian tidak boleh menzolimi orang lain juga. Prinsip ini menjadi dasar untuk menjaga keadilan, ketertiban dan keharmonisan dalam hidup kita. Jika ajaran ini dipahami lalu kemudian diamalkan, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan-perbuatan berbahaya lainnya atau merugikan diri sendiri dan orang lain dan berakibatkan pada dosa besar. Nah, jadi kita hidup itu disuruh
untuk berbuat baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam agar hidup menjadi keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kasus ini yakni KDRT. KDRT adalah sebagai bentuk nyata dari doror atau bahaya sehingga wajib dihentikan karena termasuk menzolimi diri sendiri dan orang lain juga. Sebenarnya enggak sih, tergantung, karena biasanya cuma satu orang doang yang terzolimi. Kalau pasangannya biasanya pura-pura terzolimi. Nah, solusinya apa sih biar damai? Ya, betul, dengan bercerai, pisah ranjang dan segala macam, agar masalah tersebut tidak meninggalkan masalah yang panjang dan tidak akan pernah selesai. Jika ingin keluar dari masalah tersebut maka bercerai, tapi bercerai ada alasannya yang sangat jelas seperti kasus KDRT ini. Nah, langsung saja kesimpulan singkat daripada kasus perceraian yang diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan ketidakmampuan dalam ekonomi. Jadi suaminya tidak mampu untuk menafkahi keluarga, baik istri maupun sang anak. Jadi kebutuhannya sangat dibiarkan. Jadi lepas dari tanggung jawab. Nah, kemudian apabila kasus seperti itu, maka dalam Islam diperbolehkan untuk bercerai karena telah menimbulkan bahaya dan kezaliman. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, suami wajib memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan baik. Intinya memenuhi kebutuhan sang istri apalagi anak, karena sebagai tanggung jawab pada suami. Nah, kemudian jika suami menyakiti istri atau tidak menunaikan nafkah tersebut, atau istrinya tidak bekerja dan hanya istrinya yang bekerja, dan kemudian suaminya menyerah dalam menghadapi kerjaannya karena capek segala macam dan lainnya, itu maka diperbolehkan untuk bercerai. Maka istri sangat berhak untuk mengajukan pemisahan melalui hakim atau fasaq. Nah, prinsip syariat la doror wala diror menegaskan bahwa segala bentuk mudorot wajib dihilangkan. Karena itu perceraian dalam kasus KDRT ini bukan perbuatan yang tercela, karena sudah masuk kekerasan, maka bisa jadi itu untuk bercerai agar tidak menimbulkan masalah yang lebih parah. Nah, jalan perlindungannya untuk jiwa dan sebagai martabat manusia, baik akal ataupun fisik, yakni dengan bercerai untuk hukum fikih kontemporer dan hukum di Indonesia itu sendiri sangat memperbolehkan untuk bercerai apabila Anda kena kasus KDRT. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.